Manabui Janji, sebuah novel romansa Minang. Tokoh utama, Hendra, pemuda Minang yang ambisius, punya bakat memasak yang luar biasa. Suri, kekasih Hendra, guru honorer SD yang idealis dan cinta budaya Minang. Rina, pengusaha restoran sukses di Jakarta, melihat potensi besar dalam diri Hendra. Reno, anak juragan sawah kaya di kampung Suri, terpikat pada Suri. Premis, Hendra berjanji pada Suri akan kembali dari Jakarta dengan membawa kesuksesan dan menikahi Suri. Di Jakarta, Hendra bertemu dengan Rina yang menawarkan kesempatan emas untuk mengembangkan bakat memasaknya. Tapi, Rina punya agenda terselubung yang mengancam janji Hendra pada Suri. Sementara itu, Reno terus berusaha merebut hati Suri dengan memanfaatkan prasangka dan kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga Suri. Bagian 1. Harum rendang di ibu kota. Hendra tiba di Jakarta dan bekerja di warung Padang kecil. Bakat memasaknya cepat menarik perhatian pelanggan. Hendra baru turun dari bus di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Peluhnya bercucuran, pakaiannya lusuh. Ia mencari telepon umum dan menelepon Suri di kampung. Assalamualaikum Suri, ini Hendra. Waalaikumsalam, Sudah sampai di Jakarta, alhamdulillah. Bagaimana kabar Sehat? Alhamdulillah Suri. Aku sehat-sehat saja. Sedikit lelah tapi tidak apa-apa. Perjalanan jauh tadi. Suri, bagaimana kabarnya? Ayah dan ibu sehat? Kami di sini sehat juga, Ayah masih batuk-batuk sedikit, tapi sudah lumayan. Di mana sekarang? Istirahatlah dulu, jangan langsung bekerja. Iya, Suri. Ini aku nal Pulau Gebang ini. Ini rencananya mau mencari kontrakan dulu, baru cari kerja. Doakan Suri, mudah-mudahan cepat dapat kerja. Pasti, Setiap hari Suri doakan, Jangan lupa shalat ya, jaga diri baik-baik, jangan sampai sakit. Iya, Suri. Insya Allah, Suri jangan khawatir. Akan jaga diri baik-baik. Suri di sini juga ya. Jangan terlalu lelah bekerja, istirahat yang cukup. Iya, Suri akan jaga diri juga. Jangan lupa kabari Suri terus ya. Suri rindu sekali sama Iya, Suri. Insya Allah, setiap ada kesempatan, akan kabari Suri. Juga rindu sekali sama Suri. Sabarlah ya, Suri. Akan bekerja keras di sini. Bisa cepat kembali ke kampung. Ya, Suri akan menanti. Pegerat janji kita ya, Suri payah saya, Ya, Suri. Janji indakin you both, Suri. Salis Suri. Suri juga sayang sekali sama Sudah ya, istirahatlah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Suri. Rina, pemilik jaringan restoran Padang mewah, mencoba masakan Hendra dan terkesan. Ia menawarkan Hendra posisi sebagai chef utama di restorannya dengan gaji tinggi dan kesempatan menjadi mitra bisnis. Di restoran Rina, Hendra ragu-ragu menerima tawaran Rina. Bagaimana, Hendra? Kok diam saja? Tawaran saya kurang menarik. Bukan begitu, Dad. Lagian dengan lark Suri, Suri sudah janji pada Suri dan kerja sedikit. Ayah janji seribu sebesar dibuat. Hendrain adem saksem pasaran nunggu datang 2 kali. Pikirkan matang-matang. Saya yakin Suri pasti mengerti. Bagian 2. Bisikan di ladang padi. Suri di kampung halaman berjuang menghidupi keluarganya sesudah ayahnya sakit keras. Ia terpaksa berutang pada Reno, yang menawarkan bantuan dengan syarat Suri mau menikah dengannya. Kabar tentang kesuksesan Hendra di Jakarta sampai ke telinga Suri, tapi juga disertai dengan bisikan bahwa Hendra sudah melupakannya dan terkesan dengan Rina. Reno datang ke rumah Suri, menawarkan bantuan dengan syarat. Ini Suri sejak bantu untuk ayah Suri. Jangan sungkan untuk meminta bantuan pada saya. Terima kasih banyak, Reno. Saya tahu bagaimana struktur restoran ini. Tak usah dipikirkan Suri. Saya ikhlas semua Suri. Sebenarnya sudah selesai meneruskan pada Suri. Kalau Suri mau, saya siap menjadi pendamping hidup Suri. Lupakan saja si Hendra itu, dia sudah bahagia di Jakarta. Reno memakai situasi ini untuk menekan Suri. Ia menyebarkan fitnah tentang Hendra dan membuat Suri semakin ragu pada kesetiaan Hendra. Bagian 3.
api dalam dendam. Rina ternyata punya dendam masa lalu pada keluarga Suri. Ia ingin memakai Hendra untuk menghancurkan reputasi keluarga Suri dan merebut tanah warisan mereka. Rina sengaja menjauhkan Hendra dari Suri dengan memberinya pekerjaan yang menyita waktu dan perhatian. Ia juga menciptakan citra Hendra sebagai chef selebriti yang tidak mungkin kembali ke kampung. Rina memberi tugas pada Hendra sampai larut malam. Emma Andrai saya Chestbury supaya senbo light manuverin the restoran kan. Saya section ada spesifik spot masakan yang lebih hebat dari rendang. Tapi, unin na siya di pada Suri ay sutparkan main speed. Dedal. Right, saya faham Suri itu ushar kami. Hendra night kau harus fokus sambil career skills. Jangan sampai karena cinta, kesempatan emas ini hilang. Anda tidak baik, tapi is next. Saya mau menu baru ini siap sebelum minggu depan kamu bisa. Hendra mulai berubah. Ia terpengaruh gaya hidup mewah Jakarta dan ambisinya untuk menjadi chef terkenal. Ia semakin jarang menghubungi Suri dan mulai melupakan janjinya. Bagian 4. Menebus janji pengorbanan. Suri mengetahui rencana jahat Rina dari seorang kawan Hendra yang merasa iba padanya. Ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan menghadapi Hendra. Suri datang ke restoran Rina dan bertemu dengan Hendra. Utadli, yang dayu udah Sharel? Suri, bagaimana Suri bisa di sini? Jadi ini sebabnya udah lupa dengan janji udah. Udah lebih memilih wanita ini daripada aku? Si bukan begitu, Suri. You might sus. Tidak ada yang jelaskan lagi. Semuanya sudah jelas. Aku kecewa sekali sama Uda. Suri tiba di Jakarta dan melihat sendiri perubahan pada diri Hendra. Ia merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Hendra tersadar sesudah melihat Suri. Ia menyadari bahwa ia telah dibutakan oleh ambisi dan dimanfaatkan oleh Rina. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan mengejar Suri. Suri, what? And then you akan enter Suri. I'll self-land and ordainer. Dish. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Udah sudah membuat pilihan. Like cats, I'll Suri. At janji. Berkafri a bit. Tertukan pada Suri. Makupshiptif Suri. Hendra tiba di kampung halaman dan meminta maaf pada Suri. Ia berjanji akan menebus kesalahannya dan membuktikan cintanya. Hendra membantu Suri melunasi utangnya pada Reno dengan menjual sebagian sahamnya di restoran Rina, yang ternyata masih atas namanya. Ia juga membongkar kejahatan Rina. Sejauh sudah hiku masih ragu. Bagaimana aku bisa percaya pada Uda lagi? Aku takut tidak pantas untuk Suri. Tapi biarkan aku membuktikan pada Suri bahwa aku sudah berubah. Biarkan aku menjadi laki-laki yang pantas untuk Suri. Aku akan selalu ada untuk Suri, dalam suka maupun duka. Suri akhirnya memaafkan Hendra. Mereka menikah dan membangun restoran Padang sederhana di kampung halaman, memakai resep warisan keluarga Suri. Beberapa desain Hendra sudah dan tanai sukses. Tidak menyangka ya Uda. Dulu kita cuma bermimpi untuk hidup bahagia di kampung. Kini kita sudah berhasil membangun bisnis yang sukses dan membantu banyak orang. Itu semua karena Suri saya. Suri yang selalu menjadi penyemangatku. Dekir. Suri yang membuatku menjadi orang yang lebih baik. Aku sayang sekali. Suri saya inhit. Hendra dan Suri hidup bahagia dan sukses di kampung halaman. Mereka tidak hanya berhasil membangun bisnis kuliner yang sukses, tapi juga melestarikan budaya Minang dan membantu masyarakat sekitar. Hendra belajar bahwa kesuksesan sejati adalah tentang kebahagiaan orang-orang yang dicintai dan pengorbanan untuk kebaikan bersama. Jika suka cerita ini, jangan lupa like, komen dan bagikan. Terima kasih.